الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul sebagaimana yang telah kita sampaikan, kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib atas kita, ta'allumu, baik, ada kesalahan teknis. Kita lanjutkan pembahasan ensiklopedi hari kiamat. Mohon maaf tadi keliru. Salah satu usul. Kemarin yang terakhir tafsir surah Al-Baqarah ayat 154. Ya. Baik. Bahwa manusia akan melalui 4 fase: mati, hidup, mati, hidup.
Sekarang kita hidup pertama, yaitu hidup di dunia. Berarti masuk fase yang kedua sebelum fase ketiga, yaitu kematian. Ketika ruh dan jasad dipisah, ruh berada di alam barzah, jasad berkalang tanah. Maka manusia masuk ke dimensi waktu yang disebut dengan barzakh. Ada kalanya dimensi ruangnya ditempatkan di langit sebagaimana para nabi. Ada kalanya ditempatkan ruh itu di atasnya, yaitu Sidratul Muntaha, yaitu orang-orang mukmin secara umum yang tidak dirinci oleh Nabi. Disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu orang-orang yang beriman. Bisa jadi mereka adalah para nabi, para rasul, para aulia, atau termasuk di antara as-salihin, orang-orang yang saleh. Lebih tinggi dari itu, ruh-ruh yang ditempatkan yaitu di surga. Ruh siapa? Ruh para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, ruhnya ditempatkan di dalam perut burung yang berwarna hijau. Yang burung ini setiap pagi terbang memakan buah-buah surga. Di sore hari dia hinggap di lentera-lentera di bawah arasy, dan Allah menjenguk mereka, memberikan kesempatan untuk meminta satu permintaan. Ketika mereka sudah tidak bisa menghindar dari desakan agar mereka meminta satu permintaan, akhirnya meminta kepada Allah agar dikembalikan ke kehidupan dunia. Tapi kata Allah, itu tidak mungkin, karena Allah sudah menetapkan siapa yang sudah masuk ke dimensi barzakh, dia tidak akan bisa kembali ke dunia. Maka dia menunggu sampai datangnya, yakni hari kiamat. Itulah ruh para syuhada. Maka mereka yang diazab dengan azab kubur, demikian mereka yang mendapatkan nikmat dalam kuburnya, mereka semua menunggu datangnya as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Maka hari kiamat akan terjadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala. Meniup sangkakala. Disitulah hari di mana manusia akan merasakan dahsyatnya yang disebut dengan al-faza. Al-faza yaitu hari kekagetan. Hari di mana Allah tabaraka wa ta'ala menghancurkan, yakni seluruh harapan kehidupan manusia dan yang lainnya. Itulah tiupan yang pertama. Baru kemudian tiupan kedua, yaitu hari kehancuran total. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar, surah 39, pada ayat yang ke-67. Kata Allah tabaraka wa ta'ala,
وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Sudah? Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digunung dengan tangan kanannya. Maha suci Rabb dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal wal ardu jami'an, bumi semuanya, matwiyatum biyamini, dalam genggaman tangan Allah. Wassamawat, demikian pula langit, matwiyatum biyamini, digulung bagaikan menggulung lembaran kertas, digulung dengan tangan kanannya. Ini juga menunjukkan sifat Allah, sifat zat, bahwa Allah itu punya tangan. Ada sifat zat, ada sifat af'al. Ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Allah punya wajah, tangan. Allah punya kaki, betis. Nanti kita akan bahas. Yaitu ketika membahas tentang padang mahsyar. Tentu mengimani sifat-sifat zat Allah itu dengan kaidah-kaidah yang benar. Allah punya tangan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran berapa tangan Allah? Berapa tangan Allah? Buka Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, pada ayat 64. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ayat berapa, Ustaz? Ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Ini kurang ajarnya Yahudi. Yahudi itu mengakui sifat Allah. Mereka belajar dari Taurat, belajar dari kitab-kitab Nabi mereka tentang sifat Allah. Mereka akui sifat Allah, tapi disifati dengan sifat yang buruk. Mereka mengatakan yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini kurang ajarnya mereka. Mereka mengakui sifat Allah, sifat zat, yaitu tangan, tapi dihina. Kemudian Allah balas mereka. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat akibat apa yang telah mereka ucapkan. Baru kemudian Allah tegaskan, apa katanya? Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Allah menafkahkan bagaimana Allah kehendaki. Bal yadahu, tidak demikian, bahkan kedua tangan Allah
terbuka. Berarti berapa tangan Allah? Hah? 2. Dan ingat, kedua tangan Allah itu kedua-duanya kanan, tidak ada kiri. Tapi jangan bertanya tentang hakikatnya. Kaidah dalam memahami sifat Allah, para ulama merumuskan ada 4 kaidah ini. Pertama, laisa lahu ta'tilun, tidak boleh ditiadakan. Tidak boleh ditiadakan sifat Allah. Laisa lahu ta'til. Siapa yang suka meniadakan sifat Allah? Yaitu kelompok sesat yang bernama Jahmiyah. Tokohnya bernama Jahm bin Safwan. Dia meniadakan seluruh sifat-sifat Allah. Konsepnya adalah, kalau Allah itu punya sifat zat, wajah, tangan, berarti kayak kita dong. Berarti Allah hina menurut mereka. Karena mereka berangkat dari mentamsil, menyerupakan dengan makhluk. Akhirnya mereka meniadakan semuanya. Tujuan mereka baik, tapi salah cara. Tujuannya adalah agar Allah itu tidak rendah dan hina sebagaimana makhluk. Masa Allah melihat, masa Allah berjalan, masa Allah turun. Akhirnya dengan anggapan seperti itu, supaya terhindar dari kehinaan, ya sudah, semua ditiadakan. Akhirnya mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah, juga nama-nama Allah. Sehingga ketika ditanya, bagaimana dengan Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat dan nama Allah? Itu hanya kalimat yang tidak bermakna, tidak ada artinya. Inilah kesesatan kelompok Jahmiyah. Kaidah yang kedua, walaysa lahu ta'wilun, tidak boleh memalingkan makna dan artinya. Kalau tangan ya tangan, kalau wajah ya wajah, jangan dipalingkan maknanya. Jangan dipalingkan tangan dengan kekuasaan, jangan dipalingkan wajah dengan kemuliaan atau zat. Makanya kadang terjemah itu, Pak, sesuai dengan siapa yang menerjemahkan. Kalau aliran Mu'tazilah adalah kelompok yang suka mentakwil sifat-sifat Allah, itu Mu'tazilah. Seperti tadi, tangan ditakwil kekuasaan, wajah ditakwil zat. Kalau ada terjemah, kemudian terjemahan itu kalimatnya wajah ditakwil dengan zat, diterjemahkan zat, itu berarti produk Mu'tazilah. Contoh, buka surat Ar-Rahman ayat 26-27, surat yang ke-55. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini contoh saya tunjukkan. Terjemahan yang dipakai di sini, wajah diartikan apa?
zat. Ini contoh. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik, dan tetap kekal wajah Rabbmu. Begitu maksudnya. Dan tetap kekal, berarti diganti apa ini? Wajah, bukan zat. Wajah Rabbmu. Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jangan ditakwil dengan zat. Demikian pula sifat Allah, sifat af'al, perbuatan. Sifat perbuatan Allah. Contoh, Allah bersemayam di atas arasy. Diulang berkali-kali dalam Al-Quran. Sebanyak 7 kali. Diulang. Artinya istawa. Orang Arab sudah paham makna istawa. Apa itu? Irtafa'a, meninggi di atasnya. Tidak bergantung dengan arasy, tidak menempel dengan arasy. Karena makhluk itu, karena arasy itu adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk yang terbesar, yang tertinggi. Setelah arasy sudah tidak ada lagi. Nah, Allah lepas dari semua itu, tidak membutuhkannya. Makanya dia irtafa'a, meninggi di atasnya. Tapi kelompok yang mentakwil, yaitu istawa dengan istaula, Allah berkuasa. Allah berkuasa. Kalau diartikan berkuasa, bisa maknanya beda. Bisa jadi Allah nanti tidak punya kekuasaan. Kalau diartikan istawa itu berkuasa. Contoh dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32, yaitu pada ayat yang ke-4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Apa katanya? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dialah Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain darinya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada pada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Kalau bersemayam itu diartikan berkuasa, berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak berkuasa. Maka bisa salah pengertiannya kalau diartikan berkuasa. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi tidak berkuasa. Padahal di sini sebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian bersemayam di atas arasy. Kalau diartikan kemudian Allah berkuasa di atas arasy. Kalau diartikan berkuasa, berarti sebelumnya Allah tidak berkuasa. Padahal diajarkan dalam doa ketika kita memasuki masjid, apa yang diucapkan? A'udzu billahis samiil alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui
wa biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang qadim, yang awal. Bahkan dia adalah huwal awwalu wal akhir, dia adalah yang maha awal, yang maha akhir, wal zahiru wal batin. Nah, dalam doa kalimat sebelum kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, diajarkan doa a'udzubillahis samiil alim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kekuasaannya abadi, kekuasaannya itu dahulu. Maka kalau diartikan istawa dengan istaula, berkuasa, maka berarti bisa merendahkan sifat Allah yang kekuasaannya dari awal sampai akhir. Nah, siapa yang suka mentakwil ini? Kelompok Mu'tazilah. Hati-hati. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmis salaf, yaitu sesuai dengan pemahaman para salaf. Siapa? Sahabat. Karena mereka lah murid-murid langsung Rasulullah. Mereka hidup di masa Nabi. Mereka generasi terbaik, generasi emas. Khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah yang hidup di masa aku hidup, masa kurunku hidup. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum, Allah meridho kepada mereka. Baik. Nah, ini laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan, wala ta'wil, tidak boleh dipalingkan makna, wala tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ini kaidah yang ketiga, nggak boleh diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu sama sekali berbeda dengan makhluk. Tidak ada yang sama, tidak ada yang setara, tidak ada yang sekufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak seorang pun yang setara dengan Allah, sama dengan Allah. Tapi ada yang kemudian meyakini bahwa Allah itu bisa menyatu dengan makhluk, manunggal, ittihad. Inilah kelompok Sufiyah. Puncak dari kesesatan Sufiyah yaitu orang-orang yang suka mentamsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Puncaknya adalah yaitu akidah hulul atau ittihad, menyatu. Makanya ada tokoh-tokoh mereka sejak zaman dulu. Ada Al-Halaj, ada juga Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi. Ada lagi di negeri kita dulu pada zaman para dai yang menyebarkan agama Islam di telatak Jawa, yang kemudian dikenal oleh kita dengan istilah wali songo. Ada yang menyimpang dari ajarannya. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan seluruh makhluknya. Itulah akidah yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling kawula Gusti, yang akhirnya dihukum oleh para dai dan para ulama waktu itu. Nah, kaidah ini harus dipegang teguh. Dan yang keempat, laisa lahu takyif, tidak boleh menanyakan hakikatnya, tidak boleh menanyakan bentuknya seperti apa, tangan Allah, wajah Allah itu seperti apa. Demikian pula
besarnya, panjangnya, kita tidak tahu hakikatnya. Di samping sifat-sifat zat juga ada sifat-sifat af'al, sifat perbuatan Allah. Bagaimana Allah bersemayam di atas arasy, kita tidak tahu hakikatnya. Seperti apa cara Allah, bahwa Allah itu turun setiap sepertiga malam terakhir di langit dunia. Bagaimana cara Allah turun? Kita tidak tahu caranya, tidak tahu hakikatnya. Kita cukup imani seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau disebutkan mata, ya mata. Kalau disebutkan tangan, ya tangan. Kalau disebutkan jari jemari, ya jari jemari. Ikhwatal iman, kembali kepada mereka mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah, yaitu pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyamini, dan langit digenggam yaitu dengan tangan kanannya. Kanan itu artinya apa? Menunjukkan kebaikan. Kalau kita Bapak Ibu ada kanan ada kiri. Yang kanan untuk kebaikan, yang kiri untuk urusan ke belakang. Karena kita makhluk. Tapi untuk Allah, kedua tangan Allah itu letaknya kebaikan. Biyadihil khair, biyadihil khair, pada kedua tangannya lah kebaikan. Itulah doa yang diajarkan kepada kita ketika memasuki mall, memasuki pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair. Biyadihil khair, di tangannya adalah kebaikan. Makanya kedua tangan Allah itu kanan, karena tidak ada keburukan pada tangan Allah. Nek tanganin jenengan ono keburukane kan, sing kiwa gawe operasi nang ndi, nang buri, ada keburukan, tapi tidak dengan tangan Allah. Di tangannya adalah kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu doa ketika kita masuk apa? Mau masuk apa tadi? Pasar. Bu, itu aneh gak tahu ndonga gini mau bu pasar. Mangane gampang dibujui. Tunggu. Biyadihil khair, di tangannya adalah kebaikan. Karena di kedua tangan Allah itu kanan. Ya. Langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kemudian ditiuplah sangkakala. Mohon dibuka tafsir surah Az-Zumar, yaitu ayat yang ke-68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Iya. Baca tafsirnya. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah siapa yang di langit
dan siapa yang di bumi, illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah peniupan yang kedua. Surat 39 afwan, Az-Zumar ayat 68. Ini adalah peniupan kedua dan peniupan ketiga. Adapun peniupan pertama yaitu tiupan kekagetan. Ketika ditiup sangkakala pertama, maka terkagetlah semua yang di langit di bumi, tapi belum mati. Baik, silakan baca tafsir. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ini adalah tiupan yang kedua. Nah, ini adalah tiupan yang keberapa? Yang kedua. Kemudian, yaitu tiupan yang sesudahnya semua makhluk hidup yang ada di langit dan yang ada di bumi mati. Iya. Tiupan yang kedua, yaitu tiupan, yaitu di mana yang di langit dan yang di bumi semua mati. Tapi sebelumnya ada tiupan pertama, mereka belum mati, tapi mereka sempoyongan, bayi yang dikandung itu langsung gugur, yang disusui dilemparkan oleh ibunya. Itulah tiupan kekagetan, tiupan pertama. Buka surat Al-Hajj surat 22 ayat yang pertama dan kedua. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Apa kata Allah? Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Iya. Wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar. Inilah tiupan yang pertama. Terjadi apa? Zalzalatus sa'ah, kegoncangan di hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka? Yauma tarawna tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamla wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Apa katanya? Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua manusia yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Inilah tiupan kekagetan, terjadi kegoncangan baik secara fisik maupun non fisik. Jiwa-jiwa manusia goncang pada waktu itu. Yauma tarawna, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, lalailah semua wanita yang menyusui dari anaknya yang disusuinya. Padahal seorang ibu ketika menyusui anaknya, itulah momentum terjadinya interaksi kasih sayang, di mana ibu itu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Dan itu fitrahnya, puas jiwanya untuk mewujudkan kasih sayangnya.
Nyusui bayi niku weco napa mboten, Bu? Menengahi. Gak tahu nyusui. Selama iki disusui sapa? Hah? Disusui sapi. Ya, paling tidak ASI eksklusif lah, Bu. Berapa bulan, Bu? 2 tahun. Eksklusif 6 bulan. Ini mau kalau ngikuti sunnatullah Quran surat Luqman atau Al-Ahqaf berapa? 2 tahun atau 2 tahun setengah baru disapi ngikuti Quran. Itu saatnya manusia antara ibu dan anak itu begitu besar kasih sayangnya, tapi pada saat tiupan sangkakala itu diuncal yang namanya bayi, bisa seperti itu. Dan yang kedua, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, gugurlah kandungan wanita yang hamil, langsung terjadi keguguran karena dahsyatnya hari kiamat. Wa taron nasa sukara, kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, walakin wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk, walakin adzaballahi syadid, akan tetapi itulah azab yang pedih, azab yang sangat keras yang terjadi pada saat itu. Inilah kegoncangan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini terjadi dirasakan hanya oleh orang kafir. Orang mukmin sudah nggak ada. Kenapa? Sebelum kiamat ini terjadi, Allah mengeluarkan angin dingin yang melewati ketiak-ketiak orang mukmin sehingga mereka mati semuanya. Orang yang beriman walaupun imannya sedikit mati. Sebagaimana riwayat dalam Sahih Muslim, buka KBC 2480. Panjang hadisnya. Panjang, Ustaz. Enggak apa-apa. Terus opoan itu. Sampean moco lo oleh pahala. Iya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Tempo-tempo beliau merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Petang hari kami mendatangi beliau. Beliau sudah tahu persoalan kami. Tanya beliau, apa kabar kalian? Jawab kami, ya Rasulullah, tadi pagi Anda berbicara mengenai Dajjal. Kadang-kadang Anda merendahkan suara dan kadang-kadang meninggikannya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam kelompok lebah. Jawab Rasulullah, bukan Dajjal yang mengkhawatirkanku terhadap kamu sekalian. Jika dia muncul dan aku masih berada di antara kamu, tentu aku akan membelamu terhadapnya. Dan jika dia muncul sedangkan aku sudah tidak berada di sampingmu, maka umat manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Dan Allah Ta'ala penggantiku menjadi pembela atas setiap orang muslim. Dajjal pemuda berambut keriting, matanya picek. Aku lebih condong mengatakannya serupa dengan Abdul Uzza bin Qodan. Dulu ada orang yang bisa dibikin percontohan. Konek kepingin roh Dajjal, iku lo deloken Abdul Uzza bin Qoton. Dan orang ini orang kafir. Orang kafir Pak boleh dibikin percontohan.
Tapi nek wong Islam masih picek gawe, Pak. Kon kepin ro dajjal ya wong iku motoe picek koyo fulan iki lho. Wong Islam gak boleh. Yang boleh dibikin percontohan orang apa? Kafir. Yaitu contohnya Abdul Uzza bin Qattan. Itu mirip dengan dajjal di zaman Nabi. Kemudian barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, bacakan kepadanya permulaan surat Kahfi. Ya. Boleh dibacakan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terhafalkan. Itu yang menghindarkan kita dari dajjal. Masa kalau ambil putuwe lewat diri. Karena tiap hari di murojaah terus Al-Kahfi 10 ayat. Ini akan melindungi kita dari dajjal. Berlindung dari dajjal yang akan datang di akhir zaman. Salah satunya dengan membaca surah Al-Kahfi. Lanjut. Dia akan muncul. Dia dajjal akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Lalu dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, karena itu teguhkanlah pendirianmu. Tanya kami, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Jawab Rasulullah, 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Tanya kami, ya Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah kalau kami sholat seperti sholat kami sekarang? Jawab beliau, tidak. Tetapi hitunglah bagaimana pantasnya. Tanya kami, berapa kecepatannya berjalan di bumi? Jawab beliau, seperti hujan ditiup angin. Dia mendatangi suatu kaum, maka diajaknya kaum itu supaya iman kepadanya. Lalu mereka iman dan mematuhi segala perintahnya. Diperintahkannya langit supaya hujan, maka turunlah hujan. Diperintahkannya bumi supaya subur, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Bila hari telah petang, karena mereka pulang ke kandang dalam keadaan lebih gemuk dan dengan susu lebih besar, karena cukup makan. Karena cukup makan. Terus. Kemudian didatanginya kaum yang lain dan diajaknya mereka supaya iman kepadanya. Tetapi mereka menolak ajakannya. Maka dia berlalu dari mereka. Besok pagi negeri mereka menjadi kering kerontang dan kekayaan mereka habis ludus. Kemudian dia lewati suatu negeri yang telah rusak binasa. Katanya, keluarkanlah perbendarahanmu. Maka keluarlah seluruh kekayaan negeri itu dan pergi mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah diikuti rakyatnya. Kemudian dipanggilnya seorang pemuda remaja, lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu belah dua, dan belahannya terlempar sejauh anak panah dipanahkan. Dajjal memanggil tubuh yang telah terbelah itu kembali. Dia datang seutuhnya dan dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Sementara Dajjal asyik dengan perbuatannya yang merusak. Allah Ta'ala menurunkan Isa al-Masih ibnu Maryam. Dia diturunkan Allah dekat Menara Putih sebelah timur Damsyik atau Damaskus, ya. Memakai apa? Memakai 2 pakaian berwarna, berpegang pada sayap 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepala, hujan turun, dan apabila dia mengangkat kepala, berjatuhanlah daripadanya biji-biji perak bagaikan mutiara. Orang kafir tidak diperkenankan mencium bau nafasnya. Siapa yang menciumnya, dia langsung mati. Bau nafasnya tercium sejauh mata memandang. Maka dicarinya Dajjal dan bertemu olehnya di pintu gerbang kota Lud, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu dibunuhnya Dajjal. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal.
maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Allah memajukan kepada Isa Al-Masih, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang soleh ke bukit. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Gelombang pertama melewati telaga Tiber. Lalu mereka atau Tobaria atau Tiberias. Terus lalu mereka minum habis air telaga tersebut. Kemudian lewat pula serombongan yang lain. Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang kamu hari ini. terus Nabi Allah Isa dan para sahabat beliau mendoa semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung seperti pada hewan-hewan sehingga mati semuanya. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi. Tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabi Isa dan para sahabatnya mendoa semoga Allah sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta, lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkan, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diperintahkan Allah kepada bumi, tumbuhkanlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkataanmu. Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. baik. Jadi ini sedikit penjelasan dari tanda kiamat besar. Tanda kiamat itu ada dua, alamatul sughra dan alamatul kubra. Alamat sughra itu banyak, dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi mengatakan, ana wassa'atu kahatain, aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini, dekat. Setelah itu tanda kecil berikutnya, terbelahnya bulan dan seterusnya, sampai tanda-tanda yang sampai hari ini ada, tetap berlangsung. Homer merajalela, perzinahan merata di mana-mana, sampai nanti tanda kecil terakhir, yaitu munculnya Al-Mahdi. Itu tanda kecil tapi terakhir. Sebelum muncul tanda yang besar, itulah yang disebut dengan alamatul kubra. Alamatul kubra ada 10 fix, sebagaimana hadis riwayat Hudzaifah bin Asid. Pertama, dua, huruf dajjal, keluarnya dajjal. Dan disebutkan salah perincian. 3, nuzul Isa, turunnya Nabi Isa dari langit untuk membunuh Dajjal. 4, khuruju Ya'juj Ma'juj, keluarnya bangsa Ya'juj Ma'juj. Akhirnya mati kan semua, dikirim penyakit kepada mereka yang ada pada hidung-hidung mereka seperti virus, mati seketika. Setelah itu apa? Bangkai-bangkai ini dibuang. Allah kirimkan burung-burung sebesar unta
untuk membawa bangkai itu. Satu bangkai dibawa satu burung, dibuang entah kemana. Baru kemudian Allah turunkan hujan sehingga bumi ini bersih dari bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Hujan itulah yang akan membuat bumi ini berkah. Tumbuh-tumbuhannya besar-besar, buahnya pun besar, sehingga di sini disebutkan orang akan kenyang makan buah delima dan berteduh di bawah kulitnya. Ya apa berarti? Ya, besar sekali. Wong zaman Nabi Adam aja tinggi Adam berapa? 30 meter itu tinggi Adam. Demikian pula ternaknya pun besar-besar. Rizki mereka sangat berkah. Kemudian Terus Ustaz. lanjut. Rizki mereka sangat berkah, sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Susu seekor sapi cukup untuk orang satu kabilah. Susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik melewati ketiak mereka. Maka tercabutlah ruh orang-orang mukmin dan orang muslim. Iya, seluruh orang mukmin dan muslim pokoknya tercabutlah ruhnya. Nah, kalau dirinci dari 10 tanda itu tadi sudah berapa? Dukhan, Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah, setelah itu yang kelima, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu tanda yang kelima. Diikuti segera di waktu duha munculnya binatang melata, dabbatul ardi. Nah, ketika matahari terbit dari sebelah barat inilah, itu Nabi Isa sudah wafat, Imam Al-Mahdi sudah wafat, Islam sudah terjadi gradasi lagi, muncul orang-orang munafik, awalnya tidak terang-terangan, akhirnya terang-terangan. Setelah semakin banyak orang-orang kafir, Allah peringatkan dengan terbitnya matahari di sebelah barat, dan itulah saat pintu tobat tertutup, sehingga yang mukmin fix jadi mukmin terus, yang kafir jadi kafir terus. Sudah tidak berlaku tobat. Hanya 2 kelompok besar, white and black, putih dan hitam. Sudah tidak ada lagi grey, abu-abu, sudah nggak ada lagi. Kenapa? Munafik ini mereka akan mendekat, merapat ke mukmin apa kafir? Mendekat, merapat ke kafir. Cuman ada putih dan hitam, mukmin dan kafir. Nah, disitulah nanti Allah menurunkan, mengutus angin melewati ketiak-ketiak mereka, sehingga apa? Mereka meninggal dunia. Tapi sebelum itu terjadi apa? Binatang melata keluar dari perut bumi, menstempel mereka. Wajah orang mukmin menjadi putih cemerlang, dan wajah orang-orang kafir menjadi hitam legam. Dan setelah itu angin dingin melewati ketiak mereka. Seluruh yang wajahnya putih, orang mukmin muslim, meninggal dunia. Tinggallah orang yang berwajah hitam legam, hidup bagaikan apa? Lanjut. Maka tinggallah orang-orang jahat belaka, bercampur baur seperti keledai. Maka ketika itu terjadilah kiamat. Mereka hidup kal an'am, seperti hewan ternak. Balhum adhal, bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Tapi kehidupan masih berjalan. Ada yang kawin, nikah, mbok karo pengulu wis ono. Tapi kawin, buktinya ada yang hamil. Ketika kiamat ada orang hamil enggak? Berarti masih ada proses kehidupan, terjadi interaksi. Ada yang menyusui,
berarti ada bayi. Maka dihancurkan setelah itu. Oleh karena itu orang mukmin cukup dengan membaca Al-Quran, dahsyatnya hari kiamat itu sudah membuat kita takut, sehingga seakan-akan kita ini apa? Ikut mengalami secara langsung dengan membaca Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan dahsyatnya hari kiamat. Kenapa? Karena orang mukmin tidak akan berjumpa dengan hari kiamat. Ikhwatal iman, semoga kita dijadikan Allah Jalla wa'ala hamba-hambanya yang tidak dari 10 tanda kiamat. Tetap sudah ojo ingin berdoa, jangan merasa kuat iman. Begitu kita ketemu Dajjal, pasti iman kita akan belewat. Terutama wanita yang banyak mengikuti Dajjal itu para wanita. Hati-hati. Kenapa? Dia bisa memberikan apa yang diinginkan wanita. Karena dia ahli sihir, nurunkan hujan, mengeluarkan tanaman, gampang baginya. Bagi para wanita sing gembrot dadi langsing seketika, bagi Dajjal bisa. Hanya hati-hati. Makanya mereka akan mendatangi Dajjal untuk wajahnya supaya glowing. Hati-hati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Sementara mohon maaf gak ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.